Kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dalam terjemahan Easy English Bible mencatat, "You must keep on speaking about the words of God's law. Think about what it is all the time. Then you will be careful to obey it. Then you will help yourself to do well and to win." Kamu harus terus berbicara atau memperkatakan tentang firman, hukum-hukum Allah. Pikirkan tentang apa yang dikatakan sepanjang waktu. Maka engkau akan berhati-hati untuk mematuhinya. Kemudian engkau akan membuat dirimu berhati-hati untuk melakukan dengan baik dan untuk menang. Ayat di atas berbicara tentang suatu tindakan yang tergolong tidak sulit, tetapi membutuhkan kekonsistenan dan tekad yang bulat untuk mempraktekannya. Tindakan tersebut adalah terus memperkatakan firman dan merenungkan firman tersebut sepanjang waktu. Tapi setelah saya pikir-pikir, ternyata sulit juga untuk melakukan hal itu. Sebab tidak ada kesan kompromi dari arahan tersebut untuk boleh memikirkan yang lainnya. Hanya boleh memperkatakan dan memikirkan firman. Pertanyaannya, mungkinkah kita melakukan hal tersebut di tengah kesibukan hidup sehari-hari? Tapi kemudian pertanyaan tersebut memunculkan pertanyaan lain dalam batin saya. Mengapa kita sibuk? Hal apa yang telah membuat kita jadi sibuk? Lalu Roh Kudus menegaskan dalam hati saya, kesibukan yang terjadi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Selama kesibukan itu tidak ada kaitannya dengan apa yang Tuhan firmankan, maka sesungguhnya kita sedang hidup dengan tidak memperkenan hati Tuhan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kesibukan seperti apa yang Tuhan inginkan? Jawabannya ini tidak sulit, sebab dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 terdapat jawabannya. Ia menghendaki untuk kita terus sibuk memperkatakan dan merenungkan firman-Nya setiap waktu dan di setiap kondisi. Itu saja. Lalu apa yang kita lakukan? Masa hanya memperkatakan firman dan merenungkan firman? Ya, memang hanya itu saja. Sebab tindakan tersebut merupakan motor penggerak yang membuat kita secara otomatis hanya melakukan apa yang Dia firmankan secara akurat, dan secara otomatis pasti akan berhasil dan berkemenangan. Pertanyaan berikutnya, sudahkah kita memperkatakan firman dan merenungkan firman-Nya sampai datang suatu arahan yang jelas yang membuat roh kita berkobar untuk melakukan sesuatu? Jika belum, maka kita harus terus memperkatakan dan merenungkan firman-Nya. Bagaimana jika sudah? Ya, kita hanya perlu melakukan apa yang menjadi arahan firman-Nya saja. Jangan melakukan hal yang berbeda. Jadikan itu sebagai patokan atau bahan pemikiran yang terus-menerus ada dalam diri kita. Sehingga apapun yang kita lakukan selalu sesuai dengan patokan firman. Lalu tiba-tiba saya mendengar Roh Kudus berbicara dengan lantang dalam batin saya. Bersiaplah untuk menerima arahan-arahan yang tidak lazim dan tidak masuk akal secara manusiawi. Tuhan berkata, sebab aku akan bertindak untuk mengalahkan dunia ini oleh imanmu. Jadi persiapkan dirimu untuk percaya saja dan siap untuk melakukan apapun yang aku perintahkan. Sebab aku adalah Tuhan yang sama, yang memimpin Yosua untuk memasuki dan menaklukkan tanah serta bangsa Kanaan, yaitu para keturunan Ham, gambaran dari kedurhakaan dari sistem dunia ini. Untuk mengalahkan itu semua, tidak bisa dengan rumusan-rumusan dan cara-cara manusiawi, melainkan hanya oleh iman dan ketaatan yang sempurna. Kitab 2 Korintus 10 ayat 3-6 mencatat, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna.
Lalu 1 Yohanes 5 ayat yang keempat mencatat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kitalah generasi yang telah dilahirkan oleh Allah untuk mengalahkan dunia. Generasi yang memperkatakan firman saja, merenungkan firman saja, dan hanya percaya pada firman-Nya saja, serta taat pada firman tersebut begitu saja. Itulah kita dan satu-satunya bagian yang harus kita lakukan. Amin.